Dikisahkan seorang bapak-bapak yang bernama Mason, dia sang penjaga mercusuar Kepulauan Hebrides, Skotlandia. Ditemani anjing kesayangannya yang setia mendampingi Mason di kepulauan yang sepi tanpa penghuni. Keesokan paginya ayam mulai berkokok. Terlihat sebuah kapal yang menghampiri pulau yang dihuni Mason. Ia seorang pengantar barang yang bernama Jesse dan pamannya. Akan tetapi, Mason sangat cuek dan tertutup, membuat Jesse sangat geram karena tidak pernah mengucapkan terima kasih sama Jesse dan pamannya yang sudah rela mengantar persediaannya jauh-jauh ke sini. Most people just say thank you. Tak menghiraukan omongan Jesse, Mason langsung menutup pintunya rapat-rapat. Sedangkan Jesse sendiri buru-buru pergi karena pamannya memberi kode untuk cepat pulang, disebabkan akan ada badai dahsyat yang akan datang. Benar saja ketika Jesse baru menggerakkan perahu kecilnya, badai ganas menghantam perahunya, membuat Jesse jatuh dan tenggelam. Tak juga itu, kapal pamannya Jesse juga ikut tenggelam, guys. Mason yang melihat kejadian ini begitu panik dan segera pergi untuk menyelamatkannya. Dengan perahu darurat yang sudah dipersiapkan Mason, ternyata seorang yang sangat peduli dengan orang lain, guys. Tak peduli badai ganas yang menerjang, Mason dengan gagah berani menyelam demi menyelamatkan Jesse. Namun sayang, paman Jesse nggak bisa diselamatin. Dia harus tewas tenggelam bersama kapalnya di tengah badai ganas. Singkat waktu setelah badai, dibarengi Jesse yang sudah siuman. Lalu Jesse bertanya, di mana pamannya? Mason hanya jawab, dia mati tenggelam terjebak di dalam kapal. Membuat Jesse diam tak berkutik sambil nangis. Keesokan paginya, Mason yang terbangun segera memeriksa keadaan Jesse yang terluka cukup parah di kakinya, guys. Jesse yang penasaran bertanya, kenapa Mason tidak melaporkan kejadian kemarin ke pihak berwajib. Namun Mason bukannya menjawab pertanyaan Jesse, dia malah bilang, udah kamu diem aja, lebih baik sembuhin kakimu dulu. Begitu katanya, guys. Jesse yang sedikit takut dengan Mason, ia ngomong lagi bahwa ia ingin pulang, pasti nanti dia akan dicariin keluarganya. Namun Mason tahu kalau Jesse sekarang sebatang kara, guys, tidak memiliki keluarga sama sekali. Ibunya meninggal 1 tahun lalu, ayahnya juga tidak diketahui keberadaannya, sedangkan pamannya juga sudah meninggal kemarin. Intinya Jesse tidak memiliki siapapun dan tidak akan ada yang mencarinya. Begitu pahit tapi kenyataannya begini, guys. My uncle told me that this lighthouse hasn't been working and never leave here. Why? You don't have a family. How do you know that? There's nothing here for anyone. Mason yang sumpah mendengar keluhan Jesse memutuskan keluar mencari angin segar. Sementara itu Jesse memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari senjata buat perlindungan jika Mason macam-macam dengannya. Tak lama dari itu Mason masuk kembali, membuat Jesse panik jika Mason mengetahui tindakannya. Akan tetapi Mason hanya diam dan duduk santai saja, guys. Seiring waktu berjalan, hari mulai berganti malam. Ketika Jesse tertidur, dia lagi mengigau begitu kencang, membuat Mason terbangun, lalu segera mengecek Jesse. Akan tetapi, inilah yang terjadi. You never operate. When you use a weapon. Jesse malah mau menyerang Mason karena ketakutan. Mason yang paham keadaan Jesse, dia malah mengajari Jesse memegang pisau yang baik dan benar agar kuat dan tidak mudah jatuh. Jesse yang tahu kalau Mason pria dingin sekarang malah menjadi sangat penyayang dan perhatian padanya, membuatnya sedikit terkejut. Pada saat pagi harinya, Mason lagi-lagi nunjukin kasih sayangnya. Dia membopong Jesse ke kamar mandi karena kebelet pipis. Tak juga itu, Mason juga menyiapkan sarapan untuk mengisi tenaga mereka. Namun Jesse hanya diam tak mau makan.
Beberapa hari kemudian, terlihat Jesse sudah berdamai dengan keadaannya dan mulai menerima kondisinya yang sekarang. Ia sudah mulai berani berbicara santai dengan Mason. Tak juga itu, Jesse memberi nama anjing Mason yang belum punya nama. Anjing itu kini dipanggil Jack sama Jesse. Mereka sekarang sangat akrab sambil bermain catur dan melupakan kejadian kemarin. Kemudian Mason mengecek kondisi luka Jesse yang belum sembuh karena infeksi. Jesse ingin pergi ke rumah sakit saja, namun Mason tidak memperbolehkannya. Jesse sangat bingung kenapa Mason begitu kekeh menutup diri. Bahkan saya pun juga bingung, apalagi tetangga ya guys. Mason malah ingin pergi sendiri mencari obat yang dibutuhkan Jesse ke pulau seberang. Jesse yang ditinggal sendiri ditemani Jack, anjing setia. Ia melihat gambar Mason yang begitu cantik membuat Jesse terpukau. Sedangkan Mason yang baru sampai pulau seberang segera mencari toko untuk mencari obat. Namun gerak-geriknya begitu sangat waspada, kayak sedang ada sesuatu pada dirinya. 10 years ago, the Prime Minister Mengesampingkan ini kita beralih ke Whitehall di London, jantung pemerintahan sekaligus markas besar MI6, Badan Intelijen Luar Negeri Inggris. Di dalam ruangan rapat yang tertutup, para petinggi keamanan sedang mendiskusikan sistem terbaru divisi cyber security yang diberi nama THEA. Yang artinya Total Human Engagement Analytics. Ini bukan sekedar program biasa, ini adalah sistem pengawasan mutakhir yang mampu meretas privasi siapapun melalui perangkat elektronik dan perangkat lunak. THEA memiliki akses tanpa batas ke data pribadi seluruh warga Inggris, bahkan penduduk di seluruh dunia. Program ini diciptakan oleh Arthur Bot, namun yang menghadiri ini adalah pemimpin cybersecurity MI6 yang bernama Manafort, sekaligus perancang ide gagasan sistem ini. Akan tetapi, sistem ini ditentang oleh presiden karena melanggar etika privasi umat manusia. was not and would not ever collectively has MI6 been systematically hard and intelligence. Some of the details are, of course, classified. With you and Prime Minister Fordham under investigation. Faktanya, di balik ini semua, Manafort tetap menjalankan karena diperintah oleh Perdana Menteri Inggris sendiri. Tapi dia harus berjalan di balik bayang-bayang. Alhasil, program ini adalah program ilegal. Mereka berdua lalu berencana untuk mencari kambing hitam atas program ini. Karena program ini menimbulkan kekacauan di Inggris. Oleh sebab itu, mereka harus mengalihkan isu ini demi kepentingan jabatan dan nama mereka agar baik di mata rakyat dan para rekan pemerintahannya. Because just without the entertainment value, you need a sacrificial lamb. Indeed, Mum. Into the shadows where you belong. Singkat waktu kita sedikit dilihatkan Mason yang sedang buru-buru pergi pulang sehabis membeli baju untuk Jesse. Tak sengaja Mason melihat ciwi-ciwi lagi ngevlog di depan toko. Akan tetapi siapa sangka di markas MI6 mendapat notif kalau server THEA mereka mendeteksi seorang buronan, antara lain yaitu Mason yang terdetek dari kamera ciwi-ciwi tadi guys. Di situ ia bernama Timur Tekermov, seorang teroris yang sangat berbahaya. Tapi apakah benar Mason adalah seorang teroris yang menyamar? Atau ini yang dimaksud sama Manafort dan Perdana Menteri tadi, yaitu mencari kambing hitam untuk dikorbankan demi kepentingan mereka. Inilah awal dari kekacauan akan dimulai guys. Supposed to go in the first place, but I thought we were gonna go bowling instead. High priority thing. Timur Chamoyev. He's a high-value target. Outer Hebrides, Scotland. Reposition for the bombing of our embassy in Algiers. Sedangkan Mason sendiri sekarang sudah kembali ke mercusuar. Ia sekarang mengobati Jesse, tak lupa memberi pakaian ke Jesse yang ia belikan tadi. Tak juga itu, Mason memasak untuk makan malam. Jesse yang senang karena dimasakin spaghetti oleh Mason sangat menikmatinya. Akan tetapi situasi berubah menjadi tegang akibat kedatangan pasukan khusus yang dikirim MI6 untuk memburu Mason karena dicurigai sebagai teroris. Alhasil dengan terpaksa Mason mengaktifkan mode pertahanannya guys. Smells good.
Di sini kita akan sedikit dilihatkan keterampilan Mason bertahan hidup melawan pasukan khusus MI6. Dengan taktik strategi ala militer, Mason menggunakan alat seadanya di tempat ini. Dengan begitu, Mason berhasil menumbangkan satu persatu pasukan khusus yang dikenal elit ini dengan mudah dan tanpa kesulitan. Namun sayangnya ada satu pasukan elit masuk ke dalam. Ia membunuh Jack, anjing setia, serta menemukan Jesse yang bersembunyi di kamar mandi. Pasukan elit ini tanpa ragu langsung membawa Jesse. Sedangkan Mason lagi asik ngebantai-bantai guys. Sampai di mana dia tahu Jesse tertangkap dan segera menyelamatkan Jesse. Sungguh barbar sekali ya guys bapak-bapak satu ini. Sebenarnya siapa yang pasukan khusus? Mason apa mereka ya guys? Setelah pembantaian yang dilakukan Mason, ia segera menenangkan Jesse yang panik ketakutan. Lalu Mason pergi kembali ke dalam kediamannya untuk melihat Jack yang sudah terbujur kaku menghadap sang pencipta. Mason juga terlihat menghubungi kenalannya untuk dimintai pertolongan dan langsung tancap gas meninggalkan pulau ini. Pindah di markas MI6, mereka semua terlihat sangat ketar-ketir karena pasukan khusus mereka dibantai dengan mudah sama Mason. Dari situ sang komandan cyber Thea yang bernama Roberta bertanya-tanya siapa sebenarnya bapak-bapak ini guys. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghubungi pasukan elit tingkat 1 mereka yang dijuluki Workman. Pasukan khusus yang terkenal sadis, dingin, dan tanpa belas kasih. This guy. Pagi harinya, Mason dan Jesse sampai di pulau pusat kota. Ia segera menyusup ke permukiman warga untuk mencari mobil buat kendaraannya. Akan tetapi, Mason gak menemukan kunci di dalam mobil tersebut. Alhasil, dengan terpaksa, Mason harus mencari ke dalam rumah pemilik dan meninggalkan Jesse di luar sendirian, dibekali senjata untuk berjaga diri. Akan tetapi, setelah masuk, Mason ketahuan sama pemilik. Alhasil, beginilah jadinya. Put it down, Let's go slow. Hey? please. Sedangkan di tempat MI6 mendapat info kalau ada laporan serangan yang dilakukan Mason bersama Jesse. Di sini kita sedikit mendapat fakta guys, kalau Mason adalah anggota MI6. Diketahui Mason dijebak oleh seseorang, antara lain adalah Manafort. Terlihat ia sangat ambisius untuk membunuh Mason karena dulu Mason adalah bawahannya sebagai anggota pemburu MI6. Namun Mason sudah dianggap gugur oleh rekan-rekannya dan dicap sebagai pembelot saat dulu ia masih bertugas di bawah komando Manafort. Kembali ke Mason yang baru selesai diobati sama orang yang disandra, biar gampang kita sebut Salim. Akan tetapi ketika mau pergi, anak si Salim yang bernama Kalum melapor kejadian ini ke polisi. Alhasil Mason sedikit kesal dengan tingkah mereka. Untungnya Mason sabar ya guys, nggak langsung membunuh mereka berdua. Di markas MI6 sangat panik, mereka menyuruh para polisi tidak bertindak gegabah, hanya untuk mengamankan area saja. Akan tetapi, Salim dan anaknya malah lari keluar. Alhasil inilah yang didapatkan. We have personnel en route. Sorry. You need to stay here. Salim tewas terkena tembakan dari Workman, meninggalkan anaknya sendirian. Mason yang ngeh kalau mereka sedang diburu agen MI6 segera kabur lewat pintu belakang, serta melumpuhkan beberapa anggota polisi dengan mudah. Mason setelah itu kabur mengendarai mobil polisi. Workman yang melihat tak tinggal diam. Ia dengan nafsu membunuh yang menggebu-gebu mengejar Mason sambil menembakinya. Akan tetapi Mason sangat lihai. Alhasil beginilah yang terjadi. Workman nyungsep membuat Mason bisa kabur.
Setelah itu Mason menyempatkan diri mampir ke rumah warga sekitar sini untuk mengambil mobilnya karena mobil yang ia pakai sudah rusak parah. Sedangkan Workman sendiri membegal mobil warga setempat dan membunuh aparat kepolisian yang mau menghalanginya. Di tempat lain, tepatnya di markas MI6, Roberta yang sangat penasaran dengan Mason lalu bertanya sama Manafort, sepuh MI6 sekarang. Di sini kita diberi fakta baru lagi guys, kalau dulu Manafort memimpin program ilegal yang bernama Black Kid. Mason adalah salah satu anggota pasukan khusus yang menjalankan program itu. Di bawah komando Manafort, Mason ditugaskan untuk membunuh orang penting negara lain. Namun Mason membelot dengan membiusnya saja. Ia kemudian memalsukan kematian orang penting itu. Sedangkan Mason sendiri menghilang tanpa kabar dan dianggap gugur dalam misi. Roberta yang kurang percaya menyuruh kepercayaannya yang bernama Maddie mencari informasi sendiri tentang Mason. Maddie memberikan file temuannya, yaitu dulu Mason disuruh membunuh seorang peneliti nuklir dari negara Iran. Namun Mason membelot karena ia sadar apa yang dilakukan salah dan menyalahi kode etik karena membunuh orang yang tidak bersalah. One of them. Yeah, he was one of them. For an intelligence officer, instead he's... I'm sure for a king's ransom. You need to throw Yes, sir. Am I gonna get fired for this? I found a black instead of pretend. Damn it, Roberta. Kemudian kita dilihatkan Mason dan Jesse yang lagi di perjalanan menuju ke rumah teman Mason. Di sana Jesse sedikit sedih karena dia tidak punya lagi keluarga. Akan tetapi Mason menguatkannya kalau Jesse harus semangat dan tabah di situasi apapun. Karena sejatinya kesedihan tidak akan bertahan lama dan kesenangan juga tidak akan bertahan lama. Jadi tetaplah santai menjalani di situasi apapun. Pasti semua akan berlalu. Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di kota sebelah, tapi tak sengaja ketangkep kamera mobil orang lain. Alhasil Manafort dengan cepat menghapus jejak mereka dan memberitahu Workman letak titik koordinat Mason berada tanpa melapor ke markas MI6. Kembali lagi ke Mason yang mengunjungi gereja. Dia di sana menemui temannya yang bernama Arthur Booth yang aku sebutkan di awal tadi. Dia yang membantu Manafort menciptakan sistem Thea. Singkat waktu mereka sampai di rumah kediaman Booth. Sebelum mengutarakan maksudnya, Mason menyuruh Jesse pergi mengambil minum dulu di dapur agar pembicaraan mereka enggak didengar sama Jesse. Kemudian Mason memberitahu kalau dia sedang diburu para agen MI6. Padahal dulu Booth sudah menyamarkan identitasnya sebagai pedagang tahu bulat. Nah, di sini mereka terkejut kalau identitas Mason ternyata diubah identitasnya guys, menjadi seorang teroris. Mason langsung tahu siapa dalangnya ini. Antara lain adalah Manafort, tua bangka yang bau tanah. Sedangkan di dapur, Jesse melihat banyak sekali obat yang dikonsumsi Booth. Lalu dia segera kembali dan menguping pembicaraan Mason dan Booth. Meet a high-value terrorist on the wall. Shit. Di situ Mason meminta tolong ke Booth untuk menjaga Jesse, tapi dia nggak bisa. Namun secara mengejutkan, Jesse muncul dan ngomong kalau Booth sedang mengidap penyakit kanker. Karena ia tahu kalau ibunya dulu minum obat yang sama dengan Booth. Karena itu, Booth nggak bisa menjaga Jesse. Lalu Mason mau diantarkan ke kenalannya yang bernama Kamal untuk memalsukan identitas Jesse dan membawanya pergi dari negeri ini. Atau bisa dibilang Kamal ini adalah seorang penyelundup guys. Tanpa banyak membuang waktu, mereka langsung mau berangkat. Akan tetapi, Workman berhasil menyusul mereka. Alhasil, baku hantam perang sarung di rumah Booth tidak bisa lagi terhindarkan.
Pertarungan mereka sangat sengit sampai membuat Mason sedikit terpojok. Namun Jesse dengan gercep menodongkan pistol ke Workman. Sehingga beginilah yang terjadi guys. Untungnya, Mason berhasil membawa Jesse pergi dari sini dengan cepat, membuat Workman sedikit kesal, lalu melapor ke Manafort. Manafort juga ikut kesal, ia menambahkan pasukan untuk memburu Mason agar cepat teratasi. Kembali lagi ke kota, mereka berpisah dengan bot, karena bot akan memantau pergerakan mereka dari jauh, agar terhindar dari para agen MI6 yang memburu mereka. Tanpa membuang banyak waktu, Mason dan Jesse segera pergi menemui Kamal. Pada saat di perjalanan, Jesse merengek lagi, nggak mau ditinggalkan sendirian. Ia ingin selalu bersama Mason karena keluarganya sudah nggak ada semua. Hanya Mason sajalah yang ia punya saat ini, yang dia anggap seperti keluarga. Bahkan dianggap sebagai bapaknya sendiri guys. Mason sebenarnya juga nggak tega, tapi gimana? Inilah jalan satu-satunya demi menyelamatkan Jesse. Somewhere normal, somewhere safe. What will you do? You don't want this life. Hey, Jesse, you need to understand. Malam harinya mereka sampai di London. Di sana, Mason mengajak Jesse menemui Kamal yang berada di bar klub malam. Pindah di MI6. Di sana Madi menemukan aktivitas mencurigakan yang login ke Thea. Jadi, dia mau melakukan sesuatu ke orang tersebut agar tahu siapa orang ini. Dan ya, ternyata orang tersebut adalah Manafort. Sehingga membuat Roberta memiliki dugaan kuat kalau Manafort memanglah penjabat korup. I found an unknown login to Thea from... Whatever it is, do it quickly. That... Stephen Manafort. Kembali ke Mason yang sudah masuk ke dalam klub malam. Dia menemui Kamal, sang penyelundup, untuk meminta identitas baru dan menyelundupkan Jesse ke tempat terpencil agar dia nggak diburu oleh orang-orang Manafort. Awalnya Kamal menolak permintaan Mason, akan tetapi Mason mengancam kalau Kamal tidak mau membantunya dalam waktu 20 menit lagi. Para agen MI6 bawahan Manafort akan mendatangi klubnya ini. Gak cuma itu, ini akan membahayakan bisnisnya Kamal. Maka dari itu dengan terpaksa Kamal membantu Mason. Kemudian Jesse memberi pesan kepada Mason bahwa ia harus berjanji kepadanya akan terus hidup dan memenangkan pertarungannya ini. Kalau enggak, dia akan sendirian di dunia ini. Please come with me. You're stronger than this. Exactly. Di markas MI6, Roberta menyuruh para bawahnya agar tidak menghabisi Mason karena Mason memiliki informasi rahasia yang sedang mau dibungkam sama Manafort. Maka dari itu, mereka harus lebih dulu menemukan Mason sebelum bawahan Manafort. Dan ya, tak lama klub malam milik Kamal didatengin para agen MI6. Mason yang sadar kalau tempat ini lagi banyak agen yang mencarinya, ia buru-buru membawa pergi Jesse. Akan tetapi agen MI6 mengetahuinya. Alhasil pertarungan pun terjadi. Karena para agen MI6 begitu banyak sekali, sampai membuat Mason kewalahan menghadapinya, membuat Mason teledor, mengakibatkan Jesse dibawa pergi agen MI6. Namun, Mason dengan cepat menuntaskan ini dan mengejar Jesse dengan instruksi dari bot bahwa di luar sudah banyak para pasukan MI6 yang ingin menangkapnya. Bukannya takut, Mason dengan gagah berani membantai mereka semua demi menyelamatkan Jesse.
Tidak mau membuang waktu lebih banyak lagi, Mason dengan cepat membawa Jesse meninggalkan tempat ini untuk mengantarkannya ke jemputan anak buah Kamal yang ingin menyelundupkan Jesse ke luar negeri. Jesse yang gak mau meninggalkan Mason memohon agar Mason ikut dengannya. Akan tetapi Mason harus menyelesaikan ini sampai ke akar-akarnya agar tidak menimbulkan bahaya pada dirinya dan Jesse di masa depan. Lalu apa yang terjadi? Mason melempar Jesse agar cepat dibawa pergi. Soalnya ia harus menghadapi Workman terlebih dahulu. Dan inilah adu mekanik antara agen khusus MI6 nomor 1 melawan mantan agen MI6 nomor 1. You even know why you're doing this? Mereka berdua bertarung begitu sengit sampai masing-masing dari mereka kewalahan. Akan tetapi kejahatan selalu berakhir dengan tragis. Alhasil Masonlah yang memenangkan pertarungan ini. Esok harinya di kediaman Manafort yang tenang dan damai. Akan tetapi kediaman itu sedang ada penyusup. Dan kalian pasti tahu siapa penyusup itu. Benar, penyusup ini adalah Mason yang menuntut balas atas semua yang terjadi. Dan inilah akhirnya. Make black kites stronger than ever. 3 bulan kemudian, tanpa diberitahu apakah Manafort mati atau tidak, dilihatkan Jesse yang lagi ngopi di warung Mbak Yuyun. Namun para MI6 masih mengawasi pergerakannya, karena siapa tahu Mason masih bersamanya. Jadi ya, Mason masih mengawasi Jesse dari jauh. Dan film pun tamat. Apaan ini guys? Ending yang sangat menggantung sekali. Akankah film ini dilanjutkan lagi? Kalau iya, nunggu info selanjutnya ya. Dari cerita ini saya mendapat pelajaran bahwa perjuangan demi mendapatkan hak kebebasan dan keamanan adalah hal utama. Jangan biarkan hak kebebasan dan privasi dirimu direnggut oleh orang untuk kepentingannya sendiri. Teruslah berbuat baik dengan siapapun dan janganlah membeda-bedakan orang. Oke, saya Arso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, check out.